Aku bakal nyesal kalau gak datang ke tempat ini. Jadi, kan aku dapat tugas dari guru aku tentang Museum Bank Indonesia. Ya bikin vlog kayak gitu. Kupikir tugasnya gampang lah ya. Palingan isinya cuma sejarah berdiri Bank Indonesia. Tapi ternyata sejarahnya itu benar dari awal banget. Jadi di sini aku akan menjelaskan sejarah uang di Indonesia dari awal hingga akhir. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Saya Yusuf Dwi Cahyo dari kelas 10-4. Sebelum nenek moyang kita mengenal uang, nenek moyang kita tuh memakai sistem yang namanya barter. Singkatnya, barter tuh kayak kita menginginkan barang, tapi harus ditukar dengan barang kita yang senilai harganya. Kalian juga bisa nemuin barter ini di beberapa game, seperti Blox Fruit, Clash Royale, dan sebagainya. Lalu, berkembangnya zaman, di mana zamannya Hindu dan Buddha, kita memasuki zaman yang dimana terdapat uang atau alat tukar, yaitu berada di kerajaan Jenggala. Kemudian, di perkembangan masa Islam, juga dibuatkan koin emas sebagai alat tukarnya. Seperti di kerajaan Samudra Pasai yang menggunakan mata uang dirham. Lalu, memasuki masa penjajahan Belanda pada tahun 1602 Masehi. Belanda tuh membuat perusahaan yang bernama VOC. Dan pada tahun 1746 membuat bank pertama di Nusantara, yaitu Van Koran, untuk mendukung kegiatan monopoli perdagangan milik VOC di Nusantara. Setelah VOC bangkrut karena korupsi dan nepotisme yang marak di kalangan pegawai dan berdampak juga tutupnya Bank Koran. Setelah tutupnya Bank Koran dan bangkrutnya VOC, pemerintah Belanda mengambil alih Nusantara dan mendirikan De Javasche Bank pada tahun 1828. Kemudian, bank itu mengeluarkan mata uang gulden di Hindia Belanda. Kemudian, saat masa penjajahan Jepang, pada masa tahun 1942, pada saat itu pemerintah Jepang menarik semua mata uang Belanda dan diganti dengan mata uang Jepang dari Bank Nanpo Kaihatsu Ginko. Perbedaan yang paling terlihat adalah perubahan dari tulisan De Javasche Bank menjadi tulisan De Javasche Rigori. Setelah Indonesia merdeka berkat perjuangan pahlawanan kita 1945, tapi selingnya tuh TJB diaktifin lagi oleh Nika dan cetak uang gulden Nika. Jadi negara kita tuh mencetak uang kita sendiri, yaitu ori. Karena pemerintah Belanda melakukan balasan dengan cetak uang palsu supaya terjadi invasi, pemerintah saat tahun 1947 itu memberikan perintah kepada masing-masing kepala daerah untuk mengeluarkan mata uang daerah itu sendiri, yaitu Orida. Lalu memasuki masa 1 Mei tahun 1950, setelah sidang meja bundar yang membuat Indonesia yang tadi NKRI menjadi negara serikat. Dan pemerintah saat itu memberikan perintah untuk mengeluarkan mata uang yang baru, yaitu RIS. Tetapi karena masih banyaknya uang asing yang beredar di Indonesia saat itu, serta terdapat inflasi, Menteri Keuangan saat itu, Muhammad Syafruddin Prawinegara, mengeluarkan kebijakan Gunting Sarifuddin, yaitu semua untuk kertas dengan nilai Rp5 ke atas dipotong separuh nilainya. Ini bertujuan supaya mengurangi jumlah uang yang beredar, menekankan laju inflasi, menyeimbangkan kembali anggaran negara. Setelah Indonesia kembali menjadi NKRI, penggunaan mata RIS tidak berlaku lagi. Lalu pada tanggal 1 Juli 1953 diperingati sebagai hari lahir Bank Indonesia. De Javasche Bank telah diganti oleh Bank Indonesia dan bertindak sebagai bank sentral.
lalu memasuki masa reformasi yang diawali krisis moneter pada tahun 1998. Nilai rupiah turun menjadi 16.000. Selain berdampak ke ekonomi, ini juga berdampak pada keadaan politik di negara kita. Dengan lengsernya Soeharto dan digantikan oleh B.J. Habibie, memasuki era reformasi. Di tengah kondisi yang sedang kacau itu, B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat nilai rupiah membaik, yang membuat nilai rupiah turun di bawah 10.000 rupiah. Lalu berkembang lagi uang-uang seperti saat ini, seperti kripto, uang elektronik seperti Kris, GoPay, OVO, Dana, dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebenarnya masih ada lagi banyak isi museum Bank Indonesia. Jika kalian penasaran, kalian bisa datang ke museumnya. Dan juga gratis kok jika kalian memiliki kartu pelajar. Cukup sekian dan sampai berjumpa lagi.